Hari ini virus yang ketiga, kita akan belajar tentang matematika dasar. Ini bersama kita tanggal tahun baru 1 Januari 2021. Tanggal 1, saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar MADAS, matematika dasar. Subbabnya ada turunan, kemudian ada integral, kemudian sisanya adalah aplikasinya. Aplikasi. Yang pertama yang kita bahas adalah turun ini materi singkat. Yang pertama adalah hubungan antara turunan dengan limit. Mungkin di SMA udah pernah dengar persamaan, misalkan contohnya kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, di mana misalkan kita punya nilai a sama dengan 1, kita akan punya persamaan hubungan limit, yaitu ini contoh, ini persamaannya. Misalkan kita punya turunan a sama dengan limit dari h mendekati 0, kemudian fungsi a plus h dikurangin fungsi a per h. Ini fungsinya. Kemudian ketika dimasukkan, ada contoh dimasukkan ke soalnya, limit misal tadi limit h mendekati 0, di mana f sama dengan, berarti kita tinggal masukkan. Karena ini sama dengan 1, berarti kita bisa tuliskan 1 plus h. Maka persamaannya adalah 1 plus h kuadrat dikurangin dengan ini model limit dengan hubungan dengan turunan. Plus berarti ini fx ketika dimasukin berarti ininya 1. Kemudian ini sama dengan h-nya. Karena ketika ini sama dengan 1 kan ini 1 kuadrat. Maka didapatkan hasil limitnya. Ini ketika dijabarkan hasilnya limit h mendekati 0, kemudian ini pecahan kuadrat berarti 1 plus 2 h plus h kuadrat dikurangin dengan 1 dibagi dengan h. Maka ini sama ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini coret, ini coret, ini tinggal 1, maka hasilnya adalah dengan 2h. 2 plus lah maksudnya. 2, ini kan tinggal 1, 2 plus h, di mana hanya mendekati 0, maka kita bisa tuliskan 2 plus 0. Maka turunan dari fx ini, turunan dari fx ini sama dengan 2. Itu ketika menggunakan cara limit. Lebih panjang sih. Kalau cara menggunakan turunan biasanya, kita akan mengikuti aturan ini ketika cara menggunakan turunan yang biasa, pakai aturan dasarnya. Misalkan yang pertama aturannya adalah ketika kita punya fungsi fx sama dengan k, maka turunannya adalah fungsi x sama dengan 0. Kemudian jika kita punya fungsi x sama dengan x, maka turunannya adalah sama dengan 1. Jika misalkan kita punya fungsi fx sama dengan
X pangkat N, maka turunannya sama dengan turunannya sama dengan N X N min 1. Kemudian yang keempat, misalkan kita punya K, fungsi fx, ini konstanta, maka sama dengan K dikali turunan dari fungsi X-nya. Yang kelima, misalkan kita punya fungsi aturan rantai ini biasanya, fungsi f dan fungsi g, turunannya ini gx, berarti kita bisa tuliskan turunan dari fungsi x ditambah turunan dari fungsi g. Kemudian yang keenam, misalkan kita punya berarti ketika penjumlahan, ketika dia perkalian, misalkan f kali g turunan x, maka kita bisa tuliskan fx, turunan fx dikalikan gx, kemudian ditambahkan dengan fx dikalikan dengan turunan gx-nya. Kemudian dan seterusnya, yang paling penting di sini nanti ada misalkan kita punya turunan dari misalkan jadi fungsi turunan itu tulis ini apa namanya? Sampai tujuh dulu. Fungsi turunan berarti fungsi fx ini bisa ditulis dalam bentuk df per dx atau dalam bentuk dy per dx atau dalam bentuk df. Ini maksudnya adalah simbol-simbol dari turunan. Kemudian kalau fungsi trigonometri yang ketujuh, misalkan kita punya apa namanya fx-nya sama dengan sin x, maka turunannya sama dengan cos x. Kemudian kalau yang ke-8, kalau kita punya fungsi x sama dengan cos x, maka turunannya adalah sama dengan min sin x. Kemudian kalau misalkan kita punya fungsi yang ke-9, kita punya fungsi fx-nya sama dengan E pangkat X, maka turunannya fx-nya sama dengan bilangan itu sendiri, E epsilon pangkat X, dan seterusnya. Kemudian ke aplikasinya, aplikasi dalam turunan, aplikasi untuk turunan, biasanya kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Kemudian kita akan menentukan nilai kemonotonan dan kecekungan. Kemudian yang ketiga, misalkan kita menentukan nilai dari kecepatan dan percepatan. Nah, ini kira-kira nanti akan dibahas, akan fokus di bagian ini dulu. Oke, kita tahu kalau kecepatan itu misalkan kita punya turunan dari untuk kecepatan itu kan, misalkan kita punya fungsi dari ini apa namanya, posisi, atau bisa juga jarak, persamaannya, maka ketika kita apa namanya, turunan dari posisi itu, kita bisa dapatkan fungsi dari kecepatan. Ini kan ds per dt, atau kadang ditulis S1P. Kemudian ketika diturunkan lagi, maka kita akan dapat percepatan berarti df per dt, di mana kita bisa tuliskan f yang dimasukkan ini berarti jadinya
ini jadi ds. Ini sama dengan, berarti ini D, kemudian ini dt, kemudian kita masukkan nilai ini, berarti ada ds per dt. Maka kadang ditulis dengan d kuadrat s per dt kuadrat. Ini artinya turunan kedua. Untuk menentukan fungsi percepatan, turunan kedua, ini adalah turunan pertama. Satu kata pertama. Jarak. Kemudian kita lihat ke contoh soal. Contoh soal. Ini diambil dari soal tahun sebelumnya, turunan dari 4 fungsi, ada A, B, C, D. Misalkan untuk yang pertama, kita punya fungsi fx sama dengan sin x kuadrat plus 2. Hitunglah turunannya fungsi x, di mana x-nya sama dengan, ketika x-nya sama dengan 10. Maka ketika kita menemukan persamaan seperti ini, kita bisa tuliskan, berarti kan fungsi atau turunan dari fx sama dengan d sin x kuadrat plus 2 per dx, atau kita menggunakan aturan rantai, ada aturan rantai. Misalkan kita punya fungsi d f dfg dx itu sama dengan turunan dari dfg-nya kemudian per dg dikalikan dengan dg per dx. Atau bahasa gampangnya adalah kita turunkan dulu bagian dalamnya. Misalkan di sini nilai g-nya sama dengan x kuadrat plus 2, baru kita turunkan nilai trigononya. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti ini bisa dituliskan nilainya adalah d sin g per dg, kemudian dikalikan dengan d, berarti yang dalamnya x kuadrat plus 2 per dx, atas sama bawahnya harus sama. Maka kita dapatkan turunan dari fungsi x-nya sama dengan turunan dari sin, berarti kan turunan sin itu cos, kita dapatkan nilainya cos g, kemudian dikalikan dengan turunan dari 2x plus 2, berarti adalah 2x, turunan dari 2x, ya, turunan ya, 2x, maka ketika kita masukkan nilai g-nya, nilai g berarti kan cos, atau 2x-nya pindah ke depan, turunannya, hasilnya, turunan dari fx, jadi 2x cos g ini adalah pemisalan ini pemisalannya. Pemisalan ini berarti x kuadrat plus 2. Kemudian ketika nilai x-nya sama dengan 10, maka kita bisa tuliskan fungsi turunan dari x ketika x-nya sama dengan 10, maka 2 kali 10 dikali cos, kali ini berarti 10 kuadrat plus 2. Ini 20 cos
20 cos berarti 102. 102 itu berapa? Nah, silakan dicari pakai kalkulator ini. Nanti turunan dari fungsi ketika X-nya sama dengan 10. Ini fungsinya, turunannya. Nah, ini ketika nilainya 10. Kemudian untuk soal yang nomor 2, ketika kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikalikan x min 5 pangkat 4, hitunglah turunan dari fungsi x tadi, di mana x sama dengan 6. Jadi ketika kita punya ini yang B, ketika punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikali x min 5 pangkat 4, kita turunkan fungsi fx-nya sama dengan, berarti D x pangkat 3 dikali x pangkat kurangi min 5 pangkat 4 dibagi dengan dx, atau kita uraikan, maka D sama dengan x pangkat 3, ketika kita uraikan ini pangkat 4 ini, maka kita dapatkan x pangkat 4 min 20 x pangkat 3 plus 150 x pangkat 2 min 500 x plus 625 per dx. Kemudian kalau dilanjutkan, berarti ketika kita masukkan mengkalikan x pangkat 3 kebersamaan ini, maka didapatkan D sama dengan x pangkat 7 min 20 x pangkat 6 plus 150 x pangkat 5 min 500 x pangkat 4 ditambah 625 x pangkat 3 dibagi dengan dx. Ini fungsi turunannya. Maka ketika kita turunkan, berarti kalau x pangkat 7 turunannya adalah berarti 7 ke depan, 7x pangkatnya berkurang, berarti pangkat 6, 7x pangkat 6, berarti kalau ini 20 kali 6, 20 dikali 6, pangkatnya kurang 1, berarti 6 kurang 1, 5, ditambah dengan 150 dikalikan 5, di mana x-nya berarti kurang 1, jadi 4, dikurangin 500 kali berapa nih? Kali 4, x-nya pangkat 3 ditambah 625 kali 3, x-nya pangkat 2. Ini turunannya. Kemudian ketika nilai tadi fx-nya, x-nya sama dengan 6, ini sama dengan 6, maka kalian masukkan 7 pangkat 6 pangkat 6 dikurangin, berarti 20 ini 120. 120, nilai x-nya berarti 6 pangkat 5 ditambah dengan ini berarti 750 kali 6 pangkat 4 dikurangin ini berarti 2000 berarti ini 6 pangkat 3 ditambah 625 kali 3 itu 1875 dikali 6 kuadrat.
Silahkan kalian cari hasilnya pakai kalkulator, tinggal dicari hasilnya. Ini soalnya lumayan panjang nilainya. Kemudian soal yang ke C, tentukan turunan dari ketika kita punya fungsi fx sama dengan x min 1, eksponen x min 1, hitunglah ketika turunannya, ketika nilai x, turunan ketika nilai x-nya sama dengan 2. Berarti ini yang C, kita punya fungsi fx sama dengan x min 1, eksponen x min 1, di mana nilai turunan dari fx-nya sama dengan 2, cari. Maka kita bisa tuliskan turunannya fx dx. Karena ini semuanya fungsi x, maka kita langsung menggunakan dx. Maka ini d x min 1 eksponen x min 1 per dx. Atau bisa kita tuliskan bentuk lainnya adalah D sama dengan X min 1. Eksponen ini kita ubah menjadi epsilon. E pangkat X sama aja sama min 1. Per dx. Kemudian ketika kita lanjutkan, turunan fx-nya, fx dx-nya sama dengan, bentuk ini kan bentuk perkalian. Ini bentuk perkalian. Maka kita bisa tuliskan turunan dari D x min 1 dx dikalikan dengan E pangkat x min 1 ditambah dengan, ini menurut aturan rantai, nanti cek di ini ya, aturan rantai. Ditambah dengan x min 1 kali D berarti E pangkat x min 1 per dx. Ini x. Maka ketika kita turunkan fx dx-nya, turunan dari x min 1 yaitu 1, berarti 1 dikali E pangkat x min 1 hasilnya E pangkat x min 1 ditambah dengan ini x min 1, turunan dari x min 1 ya x min 1 itu sendiri, turunan ini dia sendiri hasilnya x min 1 itu sendiri. Maka ketika kita jabarkan berarti E x min 1 ditambah x kali E x min 1 dikurangin E pangkat x min 1. Maka kalau kita punya persamaan ini, kita bisa coret, ini coret, karena dikurangin. Maka hasilnya turunan dari fungsi x, itu hasilnya adalah x kali E pangkat x min 1. Dimana ketika nilai x-nya itu sama dengan 2, maka 2 kali E pangkat 2 min 1 atau 2 pangkat E 1. Hasilnya 2 pangkat E itu sekitar 5,43. Itu turunan ketika menggunakan epsilon atau E, fungsi E. Kemudian soal yang D, soal yang D adalah hitunglah ketika kita punya fungsi fx sama dengan x min 1, len x min 1, hitunglah turunan
fungsi X ketika nilai X-nya sama dengan 6. Ini kita pakai len. Len berarti kita punya fungsi fx sama dengan x min 1 len x min 1, di mana turunannya berapa ketika nilai x-nya sama dengan 6. Seperti biasa, ketika turunan berarti f aksen dx, maka f aksen berarti sini kita tuliskan d sama dengan x min 1 len x min 1 per dx. Karena ini sama bentuk perkalian juga, maka kita bisa tuliskan turunannya fungsi x, turunannya dx, maka kita turunkan d x min 1 dx. Ini kan kalau fungsi apa namanya, kalau kita punya d misalkan f kali g per dx, itu kan turunannya adalah df per dx dikali ini berarti dikalikan dengan fungsi gx, berarti len x min 1 ditambah x min 1 dikali turunan dari len x min 1 per dx. Maka apa namanya, turunannya fungsi x dx, turunan dari x min 1 1 dikali len x min 1 berarti tetap len x min 1 ditambah x min 1 dikali turunan dari len x min 1 dx, maka x min 1 turunan dari ini adalah, turunan len itu adalah 1 per x min 1. Maka ini x min 1, ini x min 1 bisa kita coret, coret. Maka didapatkan turunan f x dx sama dengan len x min 1 plus 1. Kemudian ketika nilai x-nya sama dengan 6, maka f aksen sama dengan 6. Sama dengan 6, maka len dari 6 min 1 ditambah 1. Atau len dari 5 ditambah 1. Ini len 5 itu kira-kira 1,6 ditambah dengan 1. Berarti hasilnya sekitar 2,6 turunannya. Itu kira-kira untuk turunannya. Kemudian kita ke aplikasi turunan, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini aplikasi dari turunan sebuah titik bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisi pada saat T dinyatakan dalam persamaan S, T pangkat 3, min 12T kuadrat plus 3T min 10.
Kita tahu kalau misalkan kecepatan, kapan kecepatan sama dengan 0? Berarti kita harus cari fungsi kecepatan dulu. Fungsi kecepatan kan turunan dari ds per dt. Ketika kita turunkan, berarti ini d sama dengan t pangkat 3 min 12t plus 36t min 10 per dt. Kita turunkan seperti biasa, maka didapatkan fungsi kecepatan sama dengan t 3t kuadrat min berarti ini pangkat 2, sorry, pangkat 2, maka 2 berarti 6, 12 bagi 2 berarti 12, 24 per 24, 24T ini plus 36. Kemudian ketika kita dapat ini, kapan kecepatannya sama dengan 0? Berarti kecepatan sama dengan 0 adalah ketika V-nya sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan 0 sama dengan 3T kuadrat min 24T plus 36. Silakan nanti dicari apa namanya akar-akarnya. Akar-akarnya. Jadi biasa pakai misalkan ini X1, X2, gitu. Bla bla bla. Akar-akarnya untuk mencari nilai T-nya. Kemudian kapan titik bergerak mundur? Bergerak mundur artinya kan misalkan ini sebuah apa namanya urutannya atau posisinya, ini mobil misalkan, ketika dia bergerak kecepatannya 0 berarti dia diam, ini V-nya 0 berarti dia diam. Kemudian ketika dia bergerak mundur berarti nilai V-nya kurang dari 0 atau ke kiri. Ini maknanya rendah 0. Berarti nanti tinggal persamaannya ketika V kurang dari 0, berarti masukin ini 3T kuadrat min 24T plus 36 kurang dari 0. Nanti dicari yang nilai T-nya itu nilai T berapa yang hasilnya itu sama dengan atau kecepatannya negatif. Kemudian kapan percepatannya positif? Berarti percepatan itu kan berarti turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi posisi. Maka kita bisa tuliskan percepatan atau A sama dengan tadi kecepatan per dt atau turunan dari kecepatan, atau bisa ditulis juga turunan kedua dari fungsi posisi. Gitu. Kita tahu tadi dapat persamaan 3T kuadrat 3T kuadrat 3T kuadrat min 24T plus 36. Min 24T plus 36 ini dt. Maka kita turunkan, berarti ini tinggal 6T min 24. Nah, turunan 36 kan 0. Kemudian kapan percepatannya positif? Berarti cari misalkan nilai, ini kan nilai A-nya sama dengan 6T
min 24. Berarti cari nilai A positif, berarti A lebih besar sama dengan 0 atau bisa tuliskan 6T min. Oke, 24 itu harus lebih besar daripada 0. Atau 6T, ini pindah ke sana, pindah ke kanan berarti 24, maka T harus lebih besar daripada ini 24 per 6, atau T harus berapa nih, 6 bagi 4, T sama dengan 4, maka dia nilainya positif. Kemudian soal berikutnya adalah soal tentang integral atau lawannya dari ini soal berikutnya itu tentang ini turunan, itu berarti kan turunan itu kan cirinya adalah ada pengurangan pangkat. Pengurangan pangkat ini cirinya. Jadi lawan dari pengurangan kan penambahan, atau di sini ada namanya integral. Integral ini biasanya penambahan pangkat. Penambahan pangkat. Nah, contohnya ada di soal nomor 3. Sebentar, aku kasih soal 3. Ini soal nomor 3 tentang integral. Di sini kita dikasih dua buah persamaan. Persamaan yang pertama adalah menggunakan fungsi X dengan beberapa aturannya atau syaratnya. Ini syarat. Kemudian yang kedua adalah ketika menggunakan nilai E. Untuk soal yang pertama, untuk cara menjawab yang pertama, kita misalkan di sini. Untuk menjawab A, yang pertama kita harus mendefinisikan soal ini ke dalam suatu persamaannya. Berarti yang A ini kalau kita tuliskan integral dari batasnya min 1 sampai 5 fx dx. Kemudian kita lihat ini adalah syarat-syaratnya, maka kita harus terjemahkan ke dalam bentuknya. Yang pertama, ini yang pertama dulu, syarat yang pertama, 2 min x kuadrat ketika x kurang dari 0. Berarti kita bisa tuliskan min 1, artinya batas, ini kan batas, syarat batas, biar jelas. Syarat batas. Berarti kan ini kurang dari 0, maka dari min 1 sampai, merah aja deh biar kelihatan. Ini mana merahnya. Batasnya karena dia x kurang dari 0, maka 0 sampai min 1 sampai 0, maksimum 0. Apa persamaan dalamnya? Oh, ada 2 min x kuadrat dx. Kemudian ditambah syarat keduanya adalah x di antara 0 sampai 2. Maka kita bisa tuliskan untuk persamaan yang kedua, cukup nggak cukup? Aku tulis bawahnya aja, biar cukup. Sini aku tulis bawahnya aja biar cukup. Ini lagi, sorry. Ini dari min 1 sampai 0, 2 min x kuadrat dx plus, berarti
Fungsi kedua itu batasnya dari 0 sampai 2. Ini 0, dari 0 sampai 2. Artinya berlanjut, min 1, 0, 0, 2, sampai nanti 5. Ini yang kedua, berarti 2x min 1 dx, plus yang ketiga adalah dari mulai, dari mulai 2 sampai 5. Atau penjabaran dari ini, dari min 1 sampai 5 itu ada 3 fungsi, x kuadrat plus x plus 1, x kuadrat plus x plus 1 dx. Nanti masing-masing kita turunkan. Oke. Atau kita bagi jadi ini ya. Ini A, ini B, ini C. Jadi kita jumlahkan di akhir. Maka yang pertama kita turunkan yang A dulu. Yang A kita turunkan dulu. Kita punya fungsi integral dari min 1 sampai 0. Fungsinya adalah tadi fungsi fx dx itu sama dengan integral min 1 sampai 0 itu sama dengan 2 min x kuadrat dx. Ini bisa kita tuliskan menurut aturannya, maka ini saya tulis min 1 sampai 0, 2 dx, min dari 0, dari min 1 sampai 0 x kuadrat dx. Atau kalau mau langsung sih bisa. Ini berarti dengan 2x min integralnya 2x min, berarti kan biasa kalau integral pangkatnya akan jadi penyebut ditambah 1, berarti 1/3, kemudian pangkatnya tambah 1, penambahan pangkat 3x. 2x min 1/3 x pangkat 3. Kemudian kalau kita ada batasnya, maka dari min 1 sampai 0. Kan 2, berarti 0 masuk dulu, pangkat 0, min, ini 1/3, 0 pangkat 3, dikurangin, berarti bawahnya 2 min 1, min 1/3, min 1 pangkat 3. Maka ini 0, berarti dengan 0, dikurangin dengan min 2, ini min 1 pangkat 3 tetap min ketemu jadi plus, berarti plus 1/3, 1/3. Karena ini minus, berarti kita bisa rubah menjadi 2 dikurangin 1. 2 kurangi 1/3 itu, kalau 2 itu berarti 6, kalau penyebutnya samakan, 6 min 1, sekitar 5/3. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, yang B-nya kita tahu dari batas 0 sampai 2, ini fungsi x, dx, 0 sampai 2. Tadi persamaannya kalau nggak salah 2x min 1 dx. Maka ini juga bisa ditulis dengan dari 0 sampai 2, 2x dx min dari 0 sampai 2, 1/dx. Ini bisa kita tulis integral, berarti kan ini pangkat 1 tambah 1, berarti 2, ini jadi penyebut 2/2, x, 1 tambah 1, berarti ini 2, kemudian ini min, berarti ini pangkatnya dari 0 tambah 1, maka jadi x, jadi coret-coret, di mana batasnya dari 0 sampai 2,
Nah, kita masukkan 2 pangkat 2 min 2 dikurangin 0 pangkat kuadrat min 0. Berarti tetap 0. Berarti ini 4 kurangin 2 sama dengan 2. Berarti yang B sama dengan 2. Yang C sama dengan tadi fungsinya dari 2 sampai 5 fx dx integralnya ini 2 sampai 5, fungsinya adalah x kuadrat plus x plus 1 dx. Ini kita tulis bisa jadi 2 sampai 5 x kuadrat dx plus 2 sampai 5 x dx plus 2 sampai 5 1 dx. So, bisa kita tulis sama ini berarti 1 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 3, plus 1 tambah 1, 2, berarti 1 per 2, x pangkat 2, ini berarti 0 tambah 1 berarti 1, maka ini x, di mana batasnya dari 2 sampai 5. Kita masukkan sepertiga x pangkat 5 kuadrat, 5 pangkat 3, sorry, plus setengah pangkat 5 kuadrat plus 5, kemudian dikurangin dengan sepertiga 2 pangkat 3 plus setengah kali 2 pangkat 2 plus 2. Nanti dicari berapa? 5 kali 1, 25. 125 per 3 ditambah dengan 25 per 2 ditambah 5. Kemudian dikurangin dengan 4. 4 kali 2 berarti 8 per 3. 8 per 3. 2 pangkat 2, 4 per 2 ditambah 4 per 2 ditambahkan dengan 2. Nanti kalau dari sini. Jadi kita kelompokkan. Jadi 125 dikurangin 8 per 3 ditambah 25 dikurangin 4 per 2 ditambah 5 dikurangin 3. 5 kurangin 3 berarti, 5 kurangin 2 berarti 3. Ini 125 kurang 8 berarti 117. 11 per 3 ditambah 21 per 2 tambah 3. Nah, nanti hasil ini yang C. Silakan kalian tambahkan antara A, B, dan C untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian soal berikutnya yang B. Soal nomor 2 itu, soal nomor 3 yang B, tentukan atau hitunglah integral dari 2x e pangkat x min 1 dx, batasnya dari 1 sampai 2. Oke. Soal nomor 2, yaitu 3b, kita punya integral dari 2x e pangkat x min 1 dx. Atau kita bisa tuliskan, karena ini angka, jadi tulis depan aja, x e pangkat x min 1 dx. Kita bisa menggunakan aturan integral, nanti cek di PPT-nya, integral sebagian. Ada aturan integral sebagian. Dari sini kita bisa dapatkan, berarti 2 di depan, maka integralnya, ini bisa tulis
X min 1 min integral dari, berarti nilai ini depan dikurangin integral dari E pangkat X min 1 dx. Misalkan nilai P sama dengan X min 1, maka kita bisa tuliskan 2 dalam kurung X E pangkat T min integral dari E pangkat T dx. Oh, jangan deh, dt, sorry. Ini dt dah. Maka integralnya adalah 2 kali. Ini kan berarti tetap X pangkat E pangkat T min integral dari E pangkat T, ya hasilnya dia sendiri, E pangkat T sendiri, kemudian ketika kita balikan lagi, maka 2 kali X E pangkat X min 1 min E pangkat X min 1. Kemudian tadi batasnya berapa? Batasnya itu dari sorry. Batasnya dari 1 sampai 2. Oke. Batasnya dari 1 sampai 2. Batasnya dari 1 sampai 2. Maka nanti kita masukkan batasnya, berarti 2 kali X, E, berarti 2 kurang 1, berarti tinggal 1, kemudian dikurangin X, karena 2 kurang 1, 1, dikurangin berapa? 1. Oh ya, E pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini 1 kurang 1 berarti kan X-nya 1, berarti ini 1, E pangkat 1 ya 1, ini ya 1, 1 kurang 1, 1 kurang 1 berarti 0, maka 2, X, 2X, sorry, oh 2X, sorry. Nah, ini kan X sama dengan 2. Berarti ini 2, ini 2, ini 2 pangkat E pangkat 1, ini juga dikurangi E pangkat 1, kurang 0. Maka 4 E pangkat 1 dikurang 2 E pangkat 1. Nanti dicari pakai kalkulator nilai E-nya. Kemudian soal yang terakhir adalah soal tentang menghitung luas dan volume. Aplikasi dari fungsi integral, yaitu kita akan menghitung luas dan volume. Ini soal nomor 4, soal yang terakhir. Integral menghitung luas dan volume. Kita tahu rumusnya, kalau kalian cek di materi ibunya atau bapaknya. Integral itu luas itu sama dengan A, batasnya A sampai B, fungsi fx dx. Atau integral tentu. Dimana kalau kita tahu kalau misalkan integral tentu A sampai B itu, ini misalkan fungsi fx, itu sama dengan nilai dari B dikurangin dengan nilai dari A. Kemudian ketika dia mencari volume berarti kita punya rumus P
integral dari batasnya A sampai B, kemudian fungsi fx-nya dikuadratkan per dx. Ini untuk menghitung luas, ini untuk menghitung volume. Tapi yang perlu diperhatikan adalah mencari batas-batasnya. Kemudian membuat grafiknya. Grafik dan batas. Hitung luas daerah D. Jika sebuah kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, sumbu X, sumbu Y, berarti dibatasi oleh sumbu X sama sumbu Y, kuadran 1 berarti dia yang bernilai positif, maka kita gambarkan dulu kurvanya, atau kita cari dulu akar-akarnya. Kita punya persamaan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Maka ketika kita mencari nilai akar-akarnya, kita asumsikan Y sama dengan 0. 0 sama dengan 4 min X kuadrat. 0, ini adalah persamaan kuadrat. Atau ini. Kita bisa pindah ruas, berarti X kuadratnya pindah ke kiri, X kuadrat sama dengan 4, atau nilai X sama dengan plus minus dari 2. Ini sebagai akar-akarnya. Atau batasnya. Sehingga ketika kita gambarkan grafiknya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, katakan ini adalah min 4, ini min 2, ini 2, ini 4, ini sama dengan 4. Maka kita gambarkan grafiknya untuk grafik 4 min X kuadrat. Karena nilai X kuadrat ini minus, maka cenderung gambarnya menghadap ke bawah. Batasnya dari min 2, aku pakai warna merah. Batasnya dari min 2 sampai 2, ini ujungnya di sini nilainya ya. Ini. Nah, ini kira-kira gambar grafiknya beserta batas-batasnya. Kemudian kalau dicari daerah yang dibatasi oleh kurva, oleh sumbu X dan sumbu Y, berarti daerah sini. Ini berarti 0. Karena ini kuadran 1. Maka hitunglah luasnya. Oke, berarti luasnya itu berarti batasnya dari 0 sampai 2. Oke, batasnya kita hitung. Yang A dulu, hitung luas. Yang A, luasnya sama dengan integral. Batasnya dari 0 sampai 2. Persamaannya adalah tadi Y dx. Luasnya sama dengan 0 sampai 2. 4 min X kuadrat dx. Kemudian, kalau kita integralkan, maka luasnya sama dengan integralnya adalah 4. Ini kan 0 tambah 1 berarti 4x, min 2 tambah 1, 3, berarti 1 per 3. Ini tambah 1 berarti x pangkat 3, di mana batasnya dari 0 sampai 2, maka luasnya sama dengan
4 kali 2 min 1/3. 2 pangkat 2 dikurangin 4 kali 0 min 1/3 kali 0 kuadrat. Nah, ini 0 lah. Maka luasnya sama dengan 4 kali 2, 8 dikurangin 4, 2 kuadrat, pangkat 3, sorry. Pangkat 3, 2 pangkat 3, 8. 8/3. Ini 8/3, ini kurangin. Ini 0. Maka kita tuliskan 8 kali 3 itu berarti 24. 24 min 8/3 atau sama dengan 16/3. Itulah luasnya. Luasnya adalah 16/3. Kemudian yang B, menghitung volume. Hitunglah volume yang diperoleh dari putaran D terhadap sumbu X. Kemudian yang C, putaran sumbu Y. Berarti putaran sumbu X itu berarti mutarnya ke sini. Ini sumbu X. Kalau sumbu Y berarti dia mutarnya ke sini. Ini untuk sumbu Y, ini untuk sumbu X. Kemudian kita bisa tuliskan untuk yang B, untuk menghitung volume benda putarnya, kita tahu rumusnya. P sama dengan A, B fungsi X kuadrat dx. Karena diputar dengan sumbu X, maka volumenya sama dengan P, batasnya dari 0 sampai 4. Fungsi X-nya tadi adalah 4 min X kuadrat. Ini kuadrat dx atau volume sama dengan P. Integral dari ini berapa? Sebelum diintegralin, dikuadratin dulu. 0, 4, kuadratnya berarti sama dengan 16 min 2 kali 2, 4 kali 2 kali 4 berarti 8 X kuadrat. X kuadrat kali 2 atau pangkat 2 berarti ditambah karena min sama min X pangkat 4 dx. Nah, volumenya P sama dengan, kita turunkan 16, berarti sama dengan 16X min 8/3 X pangkat 3 plus 1/5 X pangkat 5, di mana batasnya dari 0 sampai 4. Maka nilai volumenya sama dengan P dikalikan dengan, kalau ini masukin ke sini semua maka 0, berarti ini 16 kali 4 dikurangin 8 kali 4 pangkat 3/3 ditambah dengan 1/5 4 pangkat 5 dikurangin sama 0. Ini ketika 0 dimasukin atau substitusi hasilnya 0. Maka volumenya sama dengan P, 16 kali 4 itu sekitar 64, dikurangin 4 kali 3 kali 8 itu sekitar, kalau pecahan itu sekitar 170,67 hasil ini, ditambah 4 kali 5 dibagi 5 itu hasilnya sekitar 204,8. Maka volumenya sekitar, kalau dijumlahkan semua, 98,13 kali Pi. Itu untuk soal nomor B, volumenya.
Untuk yang terakhir, yang C, ketika diputar dengan sumbu Y, ini yang terakhir yang C, kita punya tadi, ini sama batasnya 0 sampai 4, ini berarti diputar dengan sumbu Y itu berarti, berarti ini adalah fungsi Y, fungsi Y kuadrat dy, di mana kita tahu awalnya adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat, kita ubah dulu ke dalam fungsi X-nya. Fungsi X-nya berarti ini sama dengan X kuadrat sama dengan 4 min Y, atau X sama dengan 4 min Y pangkat setengah. Maka ketika ini ada Pi-nya, maka volumenya sama dengan Pi, batasnya 0 sampai 4, kita masukkan fungsinya 4 min Y setengah, kemudian ini kuadrat dy, maka volumenya sama dengan Pi, ini masih sama 4, setengah kali 2 bisa kita coret, ini bisa dicoret, ini coret, ini coret, ini juga dicoret, maka hasilnya adalah 4 min Y dy. Maka volumenya sama dengan Pi, ketika kita turunkan, berarti ini sama dengan 4Y dikurangin 1 tambah 1, berarti ini setengah Y kuadrat, Y kuadrat batasnya dari 0 sampai 4. Kita masukkan, maka Pi sama dengan nilai 4, ini 4 kali 4, dikurangin setengah kali 4 kuadrat, ketika ini 0 berarti dikurangin 0 hasilnya, maka volumenya Pi sama dengan 16 dikurangin, ini 16 bagi 2, 8, maka volume akhirnya sama dengan 8 Pi. Oke. Itu kira-kira pas untuk materi dasar ini. Jika yang ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Manda, silakan.